Shalom, perkenalkan saya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu jenis konseling dan juga langkah-langkah pelaksanaannya. Karena konseling berinisial MNY telah menceritakan kepada saya bahwa ia mengalami trauma yang membuat ia sangat takut dengan kesendirian. Karena itu, saya memilih konseling psikodinamik. Konseling psikodinamik sendiri adalah salah satu pendekatan konseling yang berakar dari teori Sigmund Freud yang menyatakan bahwa tindakan atau perilaku manusia pada saat ini dipengaruhi oleh perasaan alam bawah sadarnya dan juga pengalaman-pengalaman masa lalu. Karena itu, konseling ini berfokus pada hubungan antara konselor dan juga konseling dalam memecahkan masalah dengan cara mengubah sudut pandang negatif menjadi positif dan juga tindakan tidak sehat menjadi lebih sehat. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah pelaksanaan. Pada pertemuan pertama, kita berfokus untuk membangun rasa aman. Di sini, konseli diajak untuk menceritakan apa yang sedang dialami dan juga apa yang dirasakan. Kita sebagai konselor berfokus untuk menggali emosi yang muncul dan juga pola bercerita konseli. Di sini kita juga melihat apa kejadian di masa lalu yang kira-kira menjadi penyebab trauma di masa sekarang. Oke, selamat sore, Adek. Sore. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Oke, iya jadi pertemuan kita hari ini dan seterusnya itu akan saya izin video ya, tidak apa-apa. Iya, boleh ya. Karena ini adalah kebutuhan untuk tugas saya, jadi saya izin video, tapi saya janji identitas kamu dan cerita kamu aman sama saya, jadi kamu bisa percaya sama saya. Dan sebelum itu, bolehkah diisi biodatanya dulu? Oke. Baik. Jadi sebelum kita mulai proses konselingnya, mari kita satu dalam doa. Oke, sekarang bisa diceritakan kamu sekarang lagi merasakan apa? Begini Kak, kayak semakin hari itu kayak semakin Kak ansa sama diriku sendiri karena kayak takut Kak untuk sendiri. Jadi kalau misalnya itu pacarku nggak bisa Kak menemani, itu teman-temanku biasa aku panggil Kak untuk datang temani Kak. Dan itu yang kasih rasa Kak, karena aku bilang kayaknya semakin hari ini semakin tidak bisa mau untuk sendiri, kayak takut untuk sendiri. Itu Kak. Oke, terima kasih untuk kepercayaanmu untuk cerita ke saya. Tapi kalau boleh tahu, sebelumnya itu kamu punya pengalaman tidak, misalnya di masa kecilmu atau kamu lihat di film, atau bagaimana, kenapa kamu bisa merasa sendiri itu tidak baik atau tidak menyenangkan? Nggak apa-apa sih Kak, bicara Kak. Enggak apa-apa. Menurut itu kayak ini privasi sekali dan nggak pernah Kak cerita sebelumnya, bahkan teman-temanku cowokku yang datang kemarin itu nggak pernah cerita. Oh iya, saya berharap kamu bisa menjadikan saya ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita. Jadi dulu Kak pas masih SMP, kebetulan saat itu orang tua pergi semua dan sendiri Kak di rumah. Saya punya kakak tapi itu kakakku saat itu keluar gitu, jadi sendiri Kak di rumah. Terus nggak lama kayak datang nih kakakku, tapi sampai aku datang terus ketuk-ketuk pintu dan ya aku buka nih. Terus setelah aku buka itu kayak masuk ke kamar dan kebetulan saat itu kamarku tuh tidak terkunci. Terus itu omku masuk ke dalam kamar dan kakak kan aku percaya kalau kan ini kan omku, jadi aku pikir tidak akan berbuat aneh-aneh gitu nanti karena kan ini keluarga ji omku ji. Tapi makin lama kayak ini omku perilaku itu kayak aneh dan kayak merasa gitu, oh kayaknya ini omku bakalan aneh sama saya, kayak ada yang mau bikin sama saya begitu ya. Dan begitu yang bikin Kak takut untuk sendiri. Tapi puji Tuhan saat itu Kak kayak
di kamar itu kayak bisa gak lolos dari omku, dan ya walaupun ya saat ini kayak merasa terus takut terus kalau sendiri, dan kayak merasa kalau tidak bisa kak untuk sendiri itu kak. Oh iya, iya saya mengerti sekali sama perasaanmu. Jadi sekarang saya tahu nih alasannya kenapa kamu merasa sendiri, merasa takut sekali kalau mau sendiri ya. Jadi untuk sekarang kakak cuma mau kasih kamu saran. Kamu punya kah hobi yang kamu sukai? Punya kak. Apa itu? Menyanyi atau pergi ke lari-lari sore. Oh ya. Ya itu gym biasa aku lakukan kak. Jadi toh saya cuma mau kasih saran, kalau kamu lagi merasa sendiri, kamu bisa lakukan hal-hal yang menyenangkan bagi kamu, yang kamu suka. Contohnya kayak tadi, kalau kamu suka menyanyi, silakan menyanyi supaya kamu melupakan hal-hal negatif yang muncul dari pikiranmu. Kalau kamu suka lari, tidak apa-apa. Kalau mau lari sendirian, tidak apa-apa. Oke, jadi saya itu tidak sabar sekali. Minggu depan saya mau dengar cerita bagaimana pengalamanmu dengan hal-hal baru kayak hobi-hobimu melakukan. Dan untuk sesi sekarang sudah selesai, jadi mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Pada pertemuan kedua, kita berfokus untuk menggali pikiran-pikiran negatif konseli dan juga perasaan alam bawah sadarnya yang mempengaruhi perilakunya. Oke, jadi selama 1 minggu sebelumnya kita sudah bertemu. Kalau boleh tahu, yang kamu rasakan itu jauh lebih baik atau justru memburuk? Kalau itu sih kak, nggak tahu kak mau jelaskan bagaimana, karena kalau dibilang tidak takut, ini jujur masih takut sekali kak. Dan beberapa hari itu kayak mulai kak lagi beraktivitas, pergi kak lagi lari sore sama teman-temanku, atau pergi kak juga ikut aktif menyanyi lagi, karena aku bilang siapa tahu dengan begitu kayak bisa kak berubah gitu. Tapi kalau dibilang tidak takut, jujur takut sekali kak. Oke, kalau boleh tahu, kan kamu selama ini kan takut sekali selalu sendiri kan? Iya. Kalau boleh tahu itu, kalau kamu lagi sendiri, pikiran apa yang muncul? Kayak begini kak, karena kan dulu kan kayak trauma sekali kak dengan itu yang sudah kita ceritakan pertemuan sebelumnya. Takut kak, akhirnya tidak berterjemah lagi di kos. Kalau misalnya pulang maka itu beraktivitas, kayak takut kak jangan sampai ada lagi orang yang jahat lagi ke saya. Oke. Ada lagi? Itu dia kak. Jadi takut kalau ada yang jahat yang datang gitu. Oke, jadi berarti yang kamu rasakan itu adalah perasaan takut ya? Iya. Oke. Kalau reaksi tubuhnya bagaimana? Mau menangis, terus kayak gemetaran gitu, kayak ada di dalam perutku saya benar-benar sendiri. Oh begitu. Oke. Berarti kalau kamu merasa sendiri, ada pikiran yang muncul, kemudian kamu merasa takut. Oke, jadi kan berarti kita itu sekarang tahu bahwa oh ternyata selama ini kamu itu merasa takut dan sampai gemetaran, sampai mau menangis itu karena ada pikiran yang muncul, pikiran negatif itu yang muncul. Tapi apapun itu saya tetap apresiasi kamu karena kamu itu sudah mau berubah dengan cara sampai ikut latihan ya tadi, sampai latihan menyanyi, sampai ikut lari lagi. Menurut saya itu patut sekali diapresiasi. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin dan terima kasih juga sudah terbuka soal apa yang mau rasakan. Saya tidak sabar untuk mendengar lagi minggu depan soal cerita-cerita. Ya kan? Pada pertemuan ketiga, konseli diajak untuk lebih sadar terhadap pikiran-pikiran negatif yang muncul, lalu diajak untuk menentangnya setiap pikiran itu muncul. Dan di sini, konseli akan belajar cara berpikir yang lebih sehat dan lebih realistis. Ini kamu tak cerita, kan 2 hari lalu atau 3 hari lalu itu bisa
sendiri. Terus toh pas Kak Joko pergi lari tuh kayak dia sama Kak pergi sendiri, terus kayak pokoknya kayak dia sama Kak jalan itu sendiri saja tanpa harus Kak temani temanku atau sepupuku. Wow, kayak keren sekali sih, maksudnya berarti berproses betulan kok ini selama ini sampai bisa mau kok tidur sendiri. Menurut itu hebat sekali sih. Terus kalau boleh tahu, kan minggu lalu itu kita sudah lihat nih, ya memang pikiranmu itu yang bikin kau selalu takut karena pikiran-pikiran yang muncul, tau? Jadi di sesinya kita sekarang ini kita mau justru diajar untuk menantang pikiran yang negatif yang muncul di kepala Kak. Tapi kalau boleh tahu, boleh kamu sebutkan ulang lagi pikiran negatif apa yang muncul kalau kamu lagi merasa sendiri? Kalau itu sih Kak kayak begitu sih yang minggu lalu tuh yang aku bilang kalau sendiri atau kayak takut Kak nanti ada orang yang jahat Kak lagi kayak begitu omku dulu. Terus tuh kayak berpikir Kak juga jangan sampai tuh kayak kayaknya tuh itu laki-laki tuh kayak semua sama Ji kayak melakukan omku begitu. Oke, bisa jawab pertanyaanku ya? Apakah semua orang, kalau kamu pikir ulang ya sekarang, apakah semua orang itu punya niat yang jahat seperti Om? Tidak sih Kak. Kalau kamu di kosmu itu, kalau berpikir sekarang sebenarnya aman sih atau tidak? Kalau itu aman sih karena banyak juga teman-teman kosku. Terus ada juga sepupuku di samping kamarku. Oh, jadi berarti kalaupun ada kejadian, ada yang tolong kau? Iya ada. Dan kan apalagi kan kamu bilang kemarin kamu punya pacar toh? Iya. Dan dia juga kan baik sama kamu toh? Berarti tidak semua laki-laki seperti Om kan? Iya sih Kak. Jadi itu berarti kita tuh harus selalu di masalahnya kamu itu, kalau pikiran negatif itu muncul lagi, kamu tuh harus bisa untuk menentang pikiran itu. Jadi kalau ada pikiran yang muncul, kamu tentang bahwa masa iya? Masa iya? Terus juga kita itu harus bisa mengubah pikiranmu yang awalnya negatif menjadi lebih positif. Kayak tadi kalau kamu bilang semua laki-laki sama aja, ya tidak semua laki-laki itu sama aja. Yang penting kita bisa selektif dalam memilih orang laki-laki yang bisa kita percaya. Terus kayak tadi kamu bilang bahwa kalau selama ini kamu berpikir ada orang, semua orang itu akan seperti oma kamu, ya kamu juga bisa lihat itu ternyata tidak semua orang seperti itu. Iya kayak logis sih. Oke. Jadi saya berharap semakin hari kamu bisa semakin baik dan semakin terbiasa dengan kesendirian, bahwa kesendirian itu tidak semenakutkan itu. Ya. Oke. Terima kasih. Pada pertemuan keempat, konselor membantu konseli untuk menciptakan strategi baru atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika situasi sulit muncul, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pikiran-pikiran negatif itu akan muncul lagi. Oke, bagaimana kabarnya sekarang? Iya kan kabar baik sih Kak. Oke. Jadi dari minggu lalu sampai sekarang membaik atau memburuk? Membaik Kak, membaik sekali. Oke. Ada yang mau dicerita atau apa? Iya Kak. Karena kenapa bilang membaik tuh? Karena itu kayak bisa makan sekarang untuk sendiri. Dan itu kalau misalnya tau kan kadang-kadang kan temanku datang ke temani di kos tidur tak sama, terus pokoknya datang terus ke temani. Kayak sekarang tuh kalau mereka datang tuh kayak aku bilang ada juga waktu untuk diriku sendiri, kayak merasa tak kalau sendiri tuh ternyata tuh tidak menakutkan yang kayak kebayangkan dulu. Jadi tuh kayak biasanya kalau mereka datang itu kayak aku bilang nanti bisa gabung lagi kayak sama Kak juga dulu sendiri di kos. Itu sih Kak. Oh wow, keren sekali sih. Berarti sekarang itu kamu enak merasa kalau sendiri dong? Iya sekali nih Kak. Oke. Iya, berarti kalau begitu sesinya kita sudah selesai nih. Tapi
kakak cuma mau kasih saran ke depannya, kalau ada lagi pikiran-pikiran negatifmu muncul, kamu bisa ada beberapa saran kayak kamu bisa tarik nafas terus buang. Pokoknya kalau ada pikiran negatif, tarik nafas lagi terus buang. Terus bisa juga kalau ada pikiran negatif yang muncul, kamu tulis. Terus di bawahnya kamu tulis apa yang menjadi perbandingannya, apa pikiran positifnya begitu. Bisa juga kayak berdoa. Pokoknya menurutnya kakak itu, bagaimanapun caranya kita berusaha untuk tidak takut, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan itu kan, itu sia-sia. Jadi saranku, pokoknya kalau kamu merasa takut lagi, kalau kamu lagi sendiri itu pokoknya harus selalu berdoa, karena selalu andalkan Tuhan. Jadi kalau begitu berarti minggu depan mungkin kita tidak ketemu lagi, tapi bukan berarti bukan berarti kayak interaksi kita itu selesai nih, komunikasi itu selesai. Pokoknya ke depannya kalau kamu lagi butuh teman cerita, butuh tempat untuk melampiaskan lagi pikiran-pikiran negatif atau apapun itu, kalau ataupun butuh kebantuan untuk hilangkan pikiran negatifmu, bisa kau datang ke saya, bisa kau hubungi kak, pokoknya akan ada terus aja. Biasanya ketika sesi konseling telah selesai, konseli akan merasa kehilangan teman cerita. Karena itu, kita sebagai konselor harus menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan selalu ada untuk mereka. Kita tidak perlu berjanji kepada mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi kita harus berjanji kepada mereka bahwa ketika semuanya tidak baik-baik saja, kita akan selalu ada untuk mereka. Terima kasih.